Udah, mari kita bersyukur hari ini kita bisa ketemu. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga ilmu yang didapat hari ini membawa kita pada kesadaran baru, meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kebahagiaan kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya hari ini akan berbicara, judulnya pendek hari ini, Makrifat Akhlak. Sudah terpatri di paradigma otak kita, orang-orang yang dianggap tinggi oleh kita ilmu agamanya, biasanya kita kaitkan dengan karomah. Betul? Bahkan banyak yang ziarah ke makamnya para wali, para leluhur kita, para suci, yang sebetulnya ya jasadnya juga sudah melebur dengan tanah. Bahkan para suci, para sunan, para wali itu ruhnya pun sudah tidak ada di situ lagi, udah pulang sempurna kepada Allah. Tapi senang sekali kan kita pergi ke tempat itu. Tidak salah sih, napak tilas namanya. Tapi kalau kita mencari kekuatan-kekuatan goib, mencari ya mujizat-mujizat di tempat itu menjadi kurang tepat. Biasanya kalau orang bicara karomah, itu bicara sesuatu yang dianggap istimewa, yang tidak dimiliki kebanyakan orang, yang kemudian sering disebut sebagai, sebut aja dalam tanda kurung, kesaktian lah. Dan biasanya kalau ada di tempat sana orang dikabarkan dia tuh sakti mandraguna, biasanya pasti akan antri orang datang ke sana. Yang ingin jabatannya nggak turun-turun, pasti ke sana. Yang ingin jualannya nggak rugi-rugi, untung terus, pasti ke sana. Yang ingin awet muda, nggak mau peot-peot, ke sana. Yang ingin tetap perkasa, ke sana. Siapa orang yang pergi ke sana biasanya? Yang ingin melanggengkan sesuatu yang dianggap menguntungkan bagi dirinya. Yang datang ke sana adalah orang-orang yang tidak siap untuk mengalami perubahan. Setuju nggak? Setuju apa tidak? Ya, setuju, pengalaman. Betul nggak? Iya. Jika perlu cari orang yang bisa ber-KKN dengan Allah. KKN tahu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Cari orang yang dianggap dekat dengan Allah, dan orang ini sangat dekat dengan Allah karena lewat orang ini Allah bisa diatur. Betul Pak tidak? Jauh pun dijug-jug kan cari orang yang model kayak gini, karena otak kita mengatakan orang ini punya karomah. Saya sering usilin orang-orang yang sering ajak ngobrol dengan saya. Saya bilang begini, kamu pengen tahu nggak cara memindahkan uang dari rekening orang? Ayah guru bisa? Bisa. Keahlian saya itu. Dikiranya saya sedang berbicara yang goib gitu, pakai tuyul, pakai jin gitu, sehingga orang bisa pindah uangnya dari rekeningnya ke rekening kita. Bukan, saya ilmuwan, saya tidak akan mengajarkan yang begitu. Ini, kamu bisa mijit nggak? Bisa ya. Sekarang cari di komunitas kita yang duitnya banyak tetapi kurang sehat. Terus apa? Datangin ke rumahnya. Pak, Bu, kayaknya Bapak Ibu ini kurang sehat, banyak urat murungkut. Kebetulan saya punya keahlian lurusin urat-urat murungkut. Ya sudah, ambil minyak, urut dengan cinta kasih. Begitu dia merasa nyaman tubuhnya, merasa sehat tubuhnya, gak mungkin deh gak ngasih hadiah.
Gak mungkin ngasih hadiahnya yang receh-recehan gitu. Apalagi ketika diajak ngobrol. Ini pernah berobat ke rumah sakit nggak Pak, Bu? Pernah. Saya sudah habis banyak tapi nggak sembuh-sembuh. Lewat tangan kamu ternyata saya sembuh. Ada nomor rekening? Kasih nomor rekening, pindah duitnya dari rekening dia ke rekening kita. Itu cara memindahkan uang dari rekening orang. Sakti gak saya? Sakti, itu namanya sakti itu. Ya, kalau masih pakai jin kuntilanak, apalagi pakai tuyul, nggak sakti. Itu berarti minta bantuan pihak lain, betul nggak? Yang sakti itu yang tidak minta bantuan apa-apa. Ini judul kajian kita hari ini, menarik. Makanya saya bicara ma'rifat akhlak. Sudah stop cari ilmu kanuragan, cari ilmu supranatural, ilmu-ilmu yang melanggar hukum alam. Jangan. Karomah itu dari kata karim, sesuai dengan nama saya. Ya supaya pada tahu aja nama saya. Jadi karim itu bahasa Arab, artinya mulia. Jadi karomah itu artinya adalah kemuliaan. Jadi karomah itu bukan kesaktian, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa ngapung di udara, bukan. Karomah yang sebenarnya adalah akhlak yang mulia yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Itu karomah. Nah, cari karomah yang model gitu. Gak usah cari ilmu teterak di kadek, cari ilmu supaya kamu gak ada yang ngadek, itu aja. Itu sakti itu. Begitu kamu menjadi orang yang dianggap sakti oleh orang lain akan takut pada kamu. Lalu kamu paling banter jabatannya preman. Betul nggak? Saya pernah punya pengalaman. Karena saya pernah belajar cari ilmu-ilmu yang benar gitu, tapi pernah keprosok pada daerah itu. Sehingga tubuh saya ini punya kekuatan yang luar biasa. Yang dibaca ayatnya sama, tapi begitu niatnya berbeda, ternyata Allah tuh mengabulkan tergantung niat kita. Maka Nabi Muhammad bilang, innamal a'malu binniyat. Jadi sebetulnya amal tergantung pada niat. Belajarnya Al-Fatihahnya yang sama, Al-Ikhlasnya sama, Al-Falaknya sama, ya, An-Nasnya sama. Tapi begitu niatnya berbeda, yang satu untuk memperbaiki akhlak, yang satu ingin dapat kekuatan-kekuatan yang lain yang tidak dimiliki orang. Semesta ini, fasilitator ini akan membawa kita ke tujuan yang kita mau. Dan saya pastikan kalau kita punya kekuatan-kekuatan yang semacam itu, kekuatan-kekuatan itu pasti kita gunakan hanya untuk urusan-urusan duniawi. Ya kan? Coba ditakuti semua orang, jadi kepala preman. Kan preman-preman yang lain pasti store sama dia, betul nggak?